Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Salma Hoirunisa. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang di Universitas Negeri Semarang. Saya mengikuti program pertukaran mahasiswa, salah satunya di mata kuliah Bahasa Jepang Pariwisata Perhotelan di Universitas Negeri Padang. Salam kenal dan selamat menonton. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan objek wisata yang terkenal di daerah saya. Agrowisata Kali Gua merupakan salah satu objek wisata yang harus minasang kunjungi saat berada di Kabupaten Brebes. Agrowisata ini terkenal dengan perkebunan tehnya yang luas. Agrowisata Kali Gua merupakan objek wisata alam yang berada di dataran tinggi. Mengapa demikian? Karena agrowisata Kali Gua terletak di sebelah barat kaki Gunung Slamet, tepatnya di Desa Pandansari, Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Agrowisata Kali Gua ini memiliki ketinggian 1.500 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Agrowisata Kali Gua menyediakan udara yang segar dan bersih. Meskipun agrowisata ini terkenal dengan kebun tehnya, namun agrowisata Kali Gua memiliki banyak objek wisata yang dapat dikunjungi. Bahkan, agrowisata Kali Gua merupakan salah satu objek wisata sejarah. Lantas, apa saja objek wisata yang dapat kita nikmati jika berkunjung ke agrowisata Kali Gua? Mari kita simak penjelasan berikut. Objek wisata yang pertama adalah kebun teh. Perkebunan teh Kali Gua merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. Penanaman teh ini dimulai pada sekitar tahun 1895 yang diadministrasi oleh Van de Jong. Perkebunan teh ini memiliki luas sekitar 640 hektar. Kebun teh ini dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara 9. Objek wisata selanjutnya adalah Puncak Sakup. Puncak Sakup memiliki ketinggian 2050 meter di atas permukaan laut. Puncak Sakup ini menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Banyak wisatawan yang berkunjung untuk menyaksikan matahari terbit. Suhu di Puncak Sakup ini berkisar antara 5-10 derajat Celcius. Jika berkunjung ke sini, pastikan minasang mengenakan pakaian yang hangat ya. Objek wisata selanjutnya adalah Tuk Bening. Dikenal sebagai mata air abadi karena mata air tersebut tidak pernah surut, tidak pernah berhenti mengalir, dan tidak pernah keruh semenjak perkebunan teh Kali Gua didirikan. Perkebunan Nusantara 9 menjadikan Tuk Bening sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan di pabrik pengolahan teh hitam. Air Tuk Bening ini aman dikonsumsi jika meminumnya langsung dari mata airnya loh. Air Tuk Bening juga menjadi sumber air utama bagi masyarakat sekitar. Air abadi tersebut kini telah diproduksi dalam bentuk kemasannya sudah BBM. Berikut ini video singkat di objek wisata Tuk Bening. Sekarang kita masuk ke wisata sejarah. Yang pertama adalah Gua Jepang. Gua Jepang yang berada di tengah kebun teh dibangun sekitar 1945 sampai 1945. Di lokasi ini banyak ruang khusus seperti ruang tahanan, kamar komandan, ruang pengadilan, ruang pembantaian, dan gudang senjata. Di dekat pintu masuk terdapat rute Gua Jepang. Saya sarankan untuk mengikuti tour guide yang telah disediakan. Gua ini memiliki banyak ruangan dan ada beberapa rute yang tidak memiliki penerangan dan penunjuk arah, sehingga sebagian besar pengunjung kesusahan untuk mencari jalan keluar. Pengunjung Gua Jepang tidak hanya wisatawan domestik saja, namun juga dari mancanegara termasuk dari Jepang dan Belanda. Menurut tour guide Gua Jepang, orang Jepang yang kesini kerap menangis karena mendengar cerita bahwa orang Jepang yang menjajah ke Indonesia dan menyiksa warga sini saat membuat gua ini. Pengunjung dapat menaiki kendaraan khusus yang disediakan agar tidak perlu berjalan dari bawah tiket masuk sampai di Gua Jepang. Objek wisata selanjutnya adalah pabrik teh. Pabrik ini adalah pabrik yang dibangun untuk meneruskan produksi teh yang telah dimulai di kawasan Kali Gua sejak awal abad ke-20. Kebun teh ini didirikan oleh NV Culture Underneming. Van de Jong ditunjuk untuk mengadministrasi pabrik tersebut.
Selama proses pengangkutan, para pekerja pada saat istirahat dihibur oleh kesenian Ronggeng Banyumas. Sampai sekarang, setiap memperingati HUT Pabrik Kaligua tanggal 1 Juni, selalu ditampilkan kesenian Ronggeng tersebut. Selanjutnya adalah petilasan. Ini merupakan petilasan salah satu tokoh Belanda bernama Van de Jong. Secara historis, Van de Jong yang menjadi sosok yang memodernisasikan perkebunan teh Kaligua. Beliau menganggap pekerja pemetik teh di area perkebunan sebagai keluarga. Petilasan ini disebut sebagai bentuk penghargaan. Fasilitas yang ditawarkan di agrowisata Kaligua antara lain sepeda air, outbound games, dan camping ground. Fasilitas lainnya ada penginapan dengan harga terjangkau, gedung pertemuan, area perkemahan, lapangan olahraga, kafe dengan harga terjangkau, pusat layanan kesehatan, sarana ibadah, dan lain-lain. Pengunjung dapat memilih beberapa paket wisata yang disediakan. Contohnya seperti wisata edukasi tur pabrik pengolahan teh. Ini merupakan salah satu wisma yang telah disediakan di Agrowisata Kaligua. Mari kita lihat cuplikan video dari fasilitas yang tersedia di Agrowisata Kaligua. Masalah utama dari akses jalan ini adalah jalan yang begitu rusak dan terjal. Medan yang sulit serta jalan yang rusak membuat kebanyakan pengunjung enggan untuk berkunjung ke Agrowisata Kaligua. Letaknya yang di puncak jauh dengan jalan raya membuat akses jalan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi pengunjung. Medan yang menanjak, banyak memiliki tikungan tajam, sebelah jalan jurang membuat pengunjung harus ekstra hati-hati saat menuju agrowisata Kaligua. Pak Roso, selaku manajer wisata agrowisata Kaligua, selalu berusaha untuk meningkatkan akses jalan tersebut saat rapat dengan pemerintah provinsi. Setelah secara bertahap akses jalan diperbaiki, dampak positif yang signifikan ialah kenaikan pengunjung hingga mencapai 20%. Oleh karena itu, Pak Roso beserta pihak pengelola agrowisata Kaligua semakin berusaha meningkatkan akses jalan tersebut semaksimal mungkin. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Roso selaku manajer pariwisata beserta staf dan karyawan agrowisata Kaligua yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas video ini. Saya menjadi lebih mengenal sejarah dan objek yang ada di agrowisata Kaligua. Dan saya harap minasang yang menonton juga menjadi tertarik untuk berkunjung karena agrowisata Kaligua ini sangat sayang untuk dilewatkan.